Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus. Kita kembali lagi pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kesempatan lagi kami ada di hari ini, hari berkat-Mu. Untuk kami boleh awali dengan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, terangi dan tuntunlah sehingga kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah kau tidak akan kulupakan. Nah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Itulah peribahasa yang menyatakan bahwa kasih ibu kepada anak tiada terputus sampai mati. Tetapi kasih anak kepada ibu ya kadang-kadang dan sangat terbatas dan pasti bisa hilang. Ya walaupun juga ini ya tentu tidak bisa dimutlakan begitu ya. Nah, ungkapan ini hanyalah dipakai untuk supaya menggambarkan bahwa Allah yang adalah pemilik hidup kita sungguh-sungguh adalah Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita tanpa pamrih, tanpa batas, tanpa syarat. Nah, mengapa ada ungkapan Allah seperti itu? Oleh karena Allah mendengar dan memperhatikan umat Israel yang sungguh telah mengalami rasa tawar hati terhadap Allah. Karena mereka beranggapan bahwa Allah telah melupakan mereka. Sebab mereka tidak ditolongnya saat Nebukadnezar menyerbu akan bait Allah Yerusalem. Dan mereka justru ditawan ke negeri asing, ke Babel. Dan setelah puluhan tahun di tanah pembuangan, mereka semakin yakin bahwa Allah melupakan mereka. Itu ada di dalam ayat 14 dan ayat 21. Nah, saudara, perasaan Israel ini dijawab oleh Allah dengan pertanyaan retorika. Ya, pertanyaan yang retoris. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak lagi peduli kepada anak kandungnya? Ayat 15. Bahkan dikatakan dengan tegas, kalaupun ada seorang ibu melupakan bayinya, kata Allah, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Jadi jelas di sana. Artinya Allah begitu sungguh konsisten dan konsekuen dengan kasih dan perhatiannya atas setiap kita. Tuhan sekali lagi menegaskan bahwa Ia sangat mengasihi dan mengingat umat pilihannya. Israel tetap akan menjadi umat yang ada di hatinya. Dan Allah bukan sekedar mengakui bahwa Israel adalah miliknya, tetapi Ia sungguh telah membuktikannya. Pertama, Tuhan dikatakan akan membangun Sion kembali, Yerusalem kembali. Orang-orang yang dipakai Allah untuk membangun akan berkumpul bersama untuk merestorasi Sion. Itulah ayat 17 dan 18. Dan akibatnya banyak orang akan datang memadati daerah Israel dan generasi yang tertinggal akan dipulihkan kembali. Ayat 19 sampai 21. Kemudian yang kedua, Israel akan menjadi bangsa yang dihormati semua bangsa dan tidak lagi mendapat malu. Ayat 22 sampai 23. Semua janjinya akan digenapi karena Ia Allah yang setia pada umatnya. Ia membebaskan umatnya dari musuh mereka dan akan menghukum musuh itu. Ayat 24 sampai 26. Nah, saudara, pada saat penderitaan dan tekanan hidup menimpa, kita sering merasa bahwa Tuhan telah melupakan, bahkan meninggalkan kita. Sebenarnya tidaklah demikian. Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan Ia mau memulihkan kita. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang perlu kita lakukan adalah tetaplah percaya kepadanya dan tekun menantikan pertolongannya. Meski solusi jalan keluar mungkin belum dapat kita lihat.
Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan mengingat setiap anaknya satu persatu. Setiap kita memiliki tempat khusus di hatinya. Bahkan kita disebut sebagai biji mata Allah. Yesaya 43 ayat 1b, Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Hal ini dikuatkan lagi dalam bacaan kita hari ini. Ayatnya yang ke-16, Tuhan berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah saudara, apalagi yang engkau ragukan dan sangsikan, engkau takutkan dan khawatirkan tentang Tuhan. Yang sebaliknya, yang kita harus ragukan adalah diri kita sendiri. Apakah kita masih percaya bahwa Dia adalah Tuhan? Bahwa Dia tidak melupakan kita? Apakah kita masih mengingat Dia? Mengingat kebaikannya dan segenap kasih-Nya. Biarlah kita sungguh-sungguh renungkan itu. Lagi-lagi, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Pertanyaannya, apakah kita juga demikian? Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh mengukuhkan dan menguatkan kami untuk sadar bahwa kami tidak sendiri dengan segala pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa supaya Tuhan mampukan kami tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.